Ujian. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha menjalankan agama ini secara maksimal, secara jahidu, mujahadah dan jihad. Apa itu jihad? Jihad itu kadang-kadang nyawa harus dikorbankan kalau pergi jihad. Ya, kadang-kadang kita harus angkat senjata untuk membela ini agama, angkat pedang untuk bela ini agama. Kita ini belum dipanggil, beda dengan orang di Palestina. Nah, itu sudah harus angkat pedang, harus angkat senjata melawan orang-orang Israel. Kalau kita ini belum disuruh angkat senjata, nah berat sekali. Ya. Nah, kita agama ini kadang menuntut kita untuk jihad. Nah, kalau mujahadah saja tidak sanggup, bagaimana mampu berjihad? Kalau harta saja susah untuk kita keluarkan di jalan Allah, bagaimana nyawa kita mau korbankan di jalan Allah? Maka di ayat-ayat itu selalu bi amwalikum wa anfusikum. Tidak ada itu ayat bi anfusikum dulu baru amwalikum. Kenapa kira-kira? Karena harta itu pengorbanan paling minimal, sedangkan nyawa pengorbanan paling tinggi. Ya, kalau pengorbanan minimal berupa harta saja susah, waktu saja susah, tenaga saja susah keluar, bagaimana mau mengorbankan nyawa untuk agama? Cerita mati. Cerita mati. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kunci untuk melaksanakan ajaran agama ini adalah ketaatan. Ya, makanya Allah dan Rasulnya selalu menyuruh kita untuk taat. Taat dengan perintah agama. Tidak usah dilihat apakah itu susah atau tidak, laksanakan saja. Ada untungnya atau rugi, tidak usah tahu. Yang namanya taat itu melaksanakan perintah tanpa harus tahu akibatnya. Seperti polisi. Pak polisi, kalau suruh anggotanya laksanakan, tembak yang, tidak boleh itu seorang prajurit bilang, hati-hati Rom, pikir-pikiri Rom, ya, dan lain-lain. Tidak boleh. Begitu disuruh, siap komandan. Ya, itu kata yang keluar dari mulut seorang prajurit. Tembak, siap komandan. Ya, tidak perlu tahu apa akibatnya. Ya, apa sesudahnya. Laksanakan saja dulu perintah. Persoalan nanti ada masalah, urusan komandan. Begitu Pak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang suruh kita. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadarallahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh seorang yang mengaku beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kalau Allah sudah putuskan sesuatu perintah, dia mengatakan tunggu dulu, ada pertimbangan-pertimbangan, dipertimbangkan. Tidak boleh ada pertimbangan-pertimbangan lagi kalau Allah sudah mengatakan ya, apalagi mau mencari alternatif. Ya, orang beriman itu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata-kata yang keluar dari mulut seorang beriman ketika melihat perintah Allah, dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan mengatakan sami'na wa fakkarna, kami dengar dan kami pikir-pikir. Apatah lagi mengatakan sami'na wa asoina, kami dengar dan kami tidak mau laksanakan. Ya Allah. Fatal akibat. Ya. Fatal akibat. Maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga
sudah satu berita gembira bahwa kita semua insya Allah menjadi penghuni surga. Illa man aba, tapi ada kata-kata terakhirnya Nabi mengatakan kecuali yang tidak mau. Sahabat pun heran, kira-kira ada enggak yang tidak mau masuk surga? Nah minju ya Rasulullah tidak mau masuk surga, todong-odong. Ya, Rasulullah mengatakan man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku itulah yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang tidak mau taat dengan perintahku itulah yang tidak mau masuk surga. Ini kuncinya ketaatan. Kuncinya ketaatan. Taat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya surga. Tidak mau laksanakan perintah dan Rasulnya tidak masuk surga. Anu gampang sekali je kuncinya. Ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan sukses dengan kesuksesan yang sangat besar. Jadi kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita sukses menjalankan perintah agama. Kenapa? Karena ukuran kesuksesan itu di akhirat, bukan di dunia. Ada orang selalu berpikir kesuksesan itu di dunia. Nafas sekolah anak tahun-tahun, ya 10 tahun SMP SMA, ditambah lagi kuliah 4 tahun, tambah S2 4 tahun, tambah doktor. Setelah doktor menganggur. Ya. Ya karena pikir kalau dia nanti tinggi sekolahnya, bagus pekerjaannya, banyak uangnya, selalu pikirannya ujung-ujung uang. Ujung-ujung UUD, ujung-ujungnya duit. Ya. Begitu. Ukuran kesuksesan di dunia. Kalau punya mobil, punya rumah, punya jabatan, sukses itu je ukurannya. Padahal Allah katakan wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kesuksesan itu siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga, itulah orang sukses. Orang sukses. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya kalau dia mampu menjawab pertanyaannya mungkar nakir. Nah, itu tanda-tanda dia sukses nanti di akhirat. Ditanya mungkar nakir, man rabbuka? Allahu rabbi. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuka? Apa agamamu? Dini Islam. Nah, jawab dengan baik. Kenapa? Karena waktu di dunia dia laksanakan perintah Allah, dia laksanakan perintah Rasulullah, dia jalankan agamanya dengan baik, dia jawab pertanyaan mungkar nakir, itulah orang yang sukses. Jadi kunci adalah ketaatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketaatan adalah ketaatan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan istrinya. Satu keluarga menjadi contoh. Ini kita berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan-bulan yang ada, termasuk bulan haram. Allah katakan dalam Al-Quran, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu as-samawati wal ardh arba'atun minha arba'atun hurum. Sesungguhnya dalam 1 tahun ada 12 bulan ditetapkan oleh Allah ketika Allah ciptakan bumi dan langit ini. Jadi itu hitungan 12 bulan dalam 1 tahun. Itu Allah sudah tetapkan ketika Allah ciptakan ini langit dan bumi, bukan baru dibikin. Ya, dan hitungannya itu hitungan apa yang ditetapkan oleh agama Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itulah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai bulan-bulan yang kita jadikan sebagai patokan untuk beribadah kepadanya. Tidak pernah bulan Ramadan jatuh pada Masehi. Tidak pernah bulan Masehi menjadi patokan. Selalu kapan orang puasa? Bulan Ramadan. Kapan naik haji? Bulan Zulhijjah. Kapan orang Isra Mi'raj? Bulan Rajab. Selalu bulan-bulan Islam inilah yang ditetapkan oleh Allah. Makanya Allah katakan dzalika dinul qayyim, itulah agama yang memang betul-betul agama yang kuat dasarnya.
Maka contoh hadirin yang dirahmati Allah, kita lihat contoh 3 figur ini. Bagaimana contoh ketaatannya? Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, turun wahyu kepadanya, disuruh sembelih anaknya Ismail alaihissalam, disuruh sembelih. Ya, hari pertama dia ragu, jangan-jangan ini bisikan setan, nah pengaruh nikah. Nah ini anakku, kodong baru kak ketemu. Bayangkan kalau kita baca sejarahnya, Allah suruh Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya ke Mekah. Pada saat itu tidak ada apa-apa di situ, tidak ada orang, tidak ada tanaman. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kami sudah datang di tempat ini yang kau suruh. Kami datang di sini tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang, apalagi supermarket. Tidak ada apa-apa, yang ada binatang buas. Lalu setelah sampai di situ, Nabi Ibrahim diberi wahyu, kamu pergi dakwah di Palestina, tinggalkan istri dan anak. Mereka tidak yakin, masa saya disuruh tinggalkan anakku di sini, istriku di sini, tidak ada apa-apa. Ini kegilaan. Masa ini sama dengan membunuh anak istri kalau begini. Bagaimana tega saya tinggalkan? Tapi ini perintah Allah. Betul-betul menjadi perang dunia di dalam hati. Cinta istri dan anak atau cinta Allah? Saya pilih perintah Allah atau saya tetap pilih istri dan anak saya tidak mau tinggalkan. Ada di dalam, di sini berkelahi. Ya. Tapi Nabi Ibrahim tetap saja perintah Allah lebih utama dilaksanakan. Dia tinggalkan istrinya pergi dakwah. Padahal tidak ada apa-apa. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pohon, tidak ada kehidupan. Biwadin ghairi dzi zar'in. Ya. Begitu pula istrinya ketika mau ditinggalkan, tentu dia berat. Masa kau simpang di sini, tidak ada orang apa-apa, tidak ada apa-apa di sini. Ya, mestinya simpangkan uang, simpangkan makanan. Ya, lengkap semuanya baru kau tinggalkan. Tapi ini tidak ada apa-apa ditinggal. Istri juga bertanya, ini perintah Allah atau bukan? Kalau ini perintah Allah, tinggalkan saya, insya Allah saya aman-aman saja. Begitulah jiwa-jiwa yang harus tertanam dalam seorang dai. Tidak berat meninggalkan keluarganya untuk perintah Allah. Begitu juga istri-istri kita diberi pemahaman, anak-anak kita diberi pemahaman bahwa apapun keadaan kita tetap perintah Allah diutamakan, sehingga mereka ringan ditinggal, tidak berat melepas suaminya. Pergilah wahai suamiku, saya akan baik-baik saja karena ada Allah yang menemani saya. Saya yang andalkan Allah, saya tidak andalkan kamu. Saya tidak yakin rezeki dari kamu wahai suamiku. Kamu ada, kamu tidak ada, saya tetap makan. Tapi kalau tidak ada Allah, saya tidak makan, saya akan mati. Selama masih ada Allah, insya Allah saya baik-baik saja. Itulah keimanan. Ya, tinggalkan istrinya dengan keimanan yang kuat untuk menjalankan perintah. 13 tahun ditinggal baru ada perintah kembali mempedulikan istrimu dan anakmu. Bukan 40 hari, bukan 4 bulan, bukan 1 tahun wahai para ulama. Ya, bukan. Tapi 13 tahun. Allahu Akbar, batalak memang menjalankan agama. Ya, tapi kita belajar sedikit-sedikit. Ya, setelah kembali ketemu dengan anak dan istrinya, belum lama sama-sama Pak, belum lepas rindu. Ya, belum kering-keringan. Datang lagi wahyu. Sembeli anakmu. Anak yang ganteng, yang sudah dewasa, sudah remaja, umur 13 tahun, umur SMP lah.
balaga ma'ahu sa'yah, sudah bisa membantu orang tuanya bekerja, berusaha. Battala. Maka setelah dia 2 hari 3 hari terima wahyu dan dia yakin bahwa ini adalah wahyu dari Allah merupakan perintah, maka ia pun bertekad untuk melaksanakannya. Disuruhlah anaknya berdandan. Wahai istriku, dandani anakmu, saya mau bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bawa perangnya dan bawa talinya, berjalan dari Ka'bah, berjalan sampai ke Mina. Nah, bawa Ismail alaihi salam. Syaitan menggoda, digoda Ibrahim, bodoh-bodoh, Ibrahim mau bunuh anakmu, itu anakmu, itu satu-satunya, gagal lagi. Coba lihat, perhatikan, itu anakmu, digoda oleh syaitan. Tapi Nabi Ibrahim tidak tergoda, tetap perintah Allah, tetaplah perintah. Begitulah yang harus kita miliki di dalam hati kita ini, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah. Ya. Maka sang anak pun digoda, karena Nabi Ibrahim tidak tergoda oleh setan. Sang anak digoda. Ismail, masa kau mau dibunuh? Mau ku disembeli? Mau itu? Siapa mau sembeli ka? Masa mau sembeli ka abiku? Itu bawa parang, bawa tali, sebentar mau ku naika. Digoda seperti itu. Apa Nabi King Ismail? Ambil batu, lempari itu setan, buta matanya itu setan. Ya. Dan akhirnya menjadi simbol kita harus melempar jumrah kalau pergi di Mina, lempari itu setan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya abi, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kalau itu perintah laksanakan, jangan ragu-ragu, segera laksanakan. Kalau itu perintah Allah, insyaallah saya akan bersabar menjalaninya. Tuh kaji. Yo kaji. Ya. Jadi iman seorang anak luar biasa. Tidak pandang nyawanya mau melayang, tetap saja laksanakan kalau itu perintah Allah. Nyawanya serahkan untuk melaksanakan perintah Allah. Hanya saya berpesan, sebentar kalau kau mau sembeli saya, ya kasih telungkup di tanah supaya kamu tidak melihat wajahku. Kalau kau lihat wajahku nanti kamu bersedih, tidak jadi lagi kau sembeli saya. Ya. Jadi kalau mau pergi jangan lihat lagi istri, lihat anak. Nanti bagi lagi tidak jadi kau berangkat. Ya. Kalau sudah dipamit assalamualaikum berangkat saja, menghadap ke belakang sudah. Tidak usah balik-balik lagi. Begitu maunya Ismail, jangan kau balik-balik, jangan kau lihat nanti iba kau lagi, tidak jadi kau pergi. Allahu Akbar. Ya, ikat tanganku supaya saya tidak merontak. Ya, asa baik-baik itu paranta supaya tidak terlalu tersesat waktu digeret. Ya, waktu disambali tidak terlalu tersesat. Ya, dia asa baik-baik, ikat tangannya. Masya Allah. Tutup mataku supaya tidak kuliah aku pergi. Ya. Itu Nabi bilang anaknya, tutup mataku, pergi maki buruj. Tutup mataku supaya tidak kuliah aku pergi. Ya, begitu sebenarnya itu tafsirannya. Ya, kita harus tafsirkan bahwa begitu kalau mau belajar iman. Ya, maka ya, Nabi Ibrahim pun juga ambil parangnya, diletakkan di lehernya. Begitu mau ditarik, tidak mau goyang tangannya. Batina mau ditarik, tidak mau goyang. Kenapa anda tidak mau goyang? Ada malaikat tahan. Stop Ibrahim, kamu hanya mau diuji. Sudah lulus sampai di sini ujianmu, sampai di leher. Ya, tidak usah diteruskan. Ini kibas yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil ketika disuruh mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah. Ini kibas dari surga, potonglah ini penggantinya Ismail. Ya, kibasnya pun dari surga. Belum masuk surga sudah makan kibas dari surga. Begitu dapat penghargaan, baru di dunia sudah makan kibas dari surga.
Kita juga kadang-kadang begitu, kalau sudah lepas semua itu tantangan-tantangan, pergi keluar, ternyata apa yang kita bayangkan sebelumnya beda. Banyak sekali kemudahan-kemudahan. Ternyata yang kita anggap neraka menjadi surga semuanya. Allahu Akbar. Ketika ditanya Kartuzari yang pernah keluar 4 bulan 1 tahun, semua cerita surga, tidak ada yang cerita neraka, tidak ada cerita tasesa. Ya. Kenapa? Karena yang tasesa itu tersingkirkan, baru diperlihatkan surga dan lupain semua susah. Allahu Akbar. Begitulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kita semua siap insyaallah.